Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan merepresentasikan hasil diskusi kami yaitu dari jurnal yang berjudul Pengaruh Cekaman Suhu Tinggi pada Fase Bibit terhadap Pertumbuhan dan Hasil Umbi 2 Varietas Tanaman Kentang Solanum tuberosum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Juswardi MSc. Next. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri yaitu Jesla Rujana sebagai moderator dan rekan rekan saya yaitu ada Anita, Eka Desriani, Nur Faiza, dan Sinta Fitriani. Untuk pendahuluan itu akan dijelaskan oleh Anita, kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Kentang Solanum tuberosum dapat dikatakan sebagai umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat melalui pemanfaatan umbi-umbian dalam produk pangan maupun non-pangan. Ketinggian yang berbeda sering dikaitkan dengan perbedaan suhu, terutama suhu diurnal. Suhu di sebagian besar dataran menengah ini umumnya melebihi suhu optimum untuk pertumbuhan tanaman kentang dan hasil panen yang tinggi. Masalah utama dalam budidaya kentang adalah faktor lingkungan. Salah satunya suhu. Perbedaan suhu lingkungan yang signifikan dapat mempengaruhi produksi kentang. Selain suhu dan lingkungan tempat tumbuh, varietas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya tanaman kentang di dataran medium. Untuk metodologi, yaitu metodologi penelitian menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK faktorial terdiri dari dua, yaitu faktor perlakuan suhu dan varietas. Suhu kontrol 32 derajat, yaitu T0, suhu 25 derajat selama 16 jam, dan 35 derajat selama 8 jam, dalam kurun waktu 15 hari, itu T1, suhu 42 derajat Celcius selama 8 jam, yaitu T2. Umbi G0 dikecambahkan sehingga muncul tunas berumur 21 hari, perlakuan di ground chamber. Data kemudian akan dianalisis menggunakan uji lanjut jarak berganda Duncombe 5%. Next. Pengujian pertumbuhan dan fisiologi kentang variabel pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah sampai titik tumbuh tanaman. Selanjutnya itu jumlah daun untuk mengetahui seberapa banyak daun terbentuk selama fase pertumbuhan. Selanjutnya ada berat umbi per tanaman. Umbi ditimbang setelah selesai dibersihkan dari sisa-sisa tanah pada saat panen. Selanjutnya karbohidrat umbi. Umbi akan dilakukan pengukuran absorbasi menggunakan spektrofotometer. Dari tabel pertama itu tentang rekapitulasi sidik ragam pada varietas pengamatan. Nah, untuk di situ kan udah ada satu, bintang 2. Nah, bintang 1 itu artinya berbeda nyata, untuk bintang 2 itu berbeda sangat nyata, sedangkan untuk yang belakangnya ada tulisan NS itu merupakan perbedaan tidak nyata. Nah, dari tabel itu kita bisa lihat bahwa banyak sekali perbedaan sangat nyata. Itu mulai dari tinggi tanaman, pada suhunya itu 769,90, dan untuk komponen hasilnya, itu juga menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata. Untuk tabel kedua, itu menjelaskan pengaruh cekaman suhu tinggi pada dua varietas kentang terhadap tinggi tanaman. Eh, untuk keterangan sendiri, huruf kecil atau vertikal dan huruf kapital itu horizontal. Angka yang diikuti huruf yang berbeda itu menunjukkan perbedaan yang nyata menurut uji DMRT dengan taraf 5%. Next. Jadi berdasarkan kesimpulan dari tabel 1 dan tabel 2, itu varietas kentang yang tahan ditanam pada dataran tinggi pada saat musim kering menunjukkan kesimpulan bahwa granula kembang justru menunjukkan daya tumbuh yang tinggi daripada Atlantik dan klon yang lain. Dari hasil penelitian telah dilakukan, maka di dataran tengah menengah itu menunjukkan bahwa varietas yang lebih adaptif adalah granula kembang. Untuk suhu
T0 atau suhu 32 derajat Celcius itu menunjukkan hasil yang optimal karena tidak adanya perlakuan suhu apapun pada fase bibit, sehingga tanaman dapat tumbuh secara normal dan optimal ketika dipindahkan ke lahan. Untuk penggunaan perlakuan suhu pada suhu 25 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius selama 15 hari dan suhu 42 derajat Celcius selama 8 jam menunjukkan hasil yang kurang optimal pada tinggi tanaman kentang. Pengaruh cekaman suhu tinggi ini juga tergantung pada fase pertumbuhan tanaman. Semakin awal tanaman terpapar suhu tinggi, maka semakin besar pengaruh negatifnya pada pertumbuhan. Selanjutnya itu, tabel 3, pengaruh cekaman suhu tinggi pada dua varietas terhadap jumlah daun, yang dimana keterangannya huruf kecil vertikal dan huruf kapital horizontal. Angka yang diikuti huruf berbeda menunjukkan perbedaan nyata menurut 7 DMRT taraf 5%. Selanjutnya ada tabel 4 mengenai pengaruh cekaman suhu tinggi pada dua varietas kentang terhadap berat umbi. Baiklah, selanjutnya itu ada berat umbi, yang dimana bobot umbi terberat itu ada pada perlakuan interaksi suhu 25 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius selama 15 hari dengan varietas Atlantik yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dari varietas Atlantik yang memiliki struktur umbi lebih padat, sedikit kandungan airnya dibandingkan varietas granola kembang. Suhu yang terlalu tinggi untuk tanaman kentang dapat menaikkan respirasi tanaman serta menghambat pembentukan umbi. Hal inilah yang akan menyebabkan hasil umbi kentang ini di dataran menengah lebih rendah daripada di dataran tinggi. Fotositat yang seharusnya ditimbun sebagai cadangan makanan berupa umbi juga harus digunakan untuk proses respirasi tanaman akibat suhu tinggi sehingga berimbas pada pembentukan umbi yang tidak optimal. Next. Untuk hasil dan pembahasan pada kandungan karbohidrat, pada tabel ini tuh pengaruh cekaman suhu tinggi pada dua varietas kentang terhadap kandungan karbohidrat, yang dimana untuk keterangannya itu huruf kecil vertikal dan huruf kapital horizontal. Angka yang diikuti huruf berbeda menunjukkan perbedaan nyata menuju DMRT taraf 5%. Untuk kandungan karbohidrat, di mana perlakuan suhu V2 varietas granola menghasilkan nilai tertinggi yaitu sebesar 17,22 mg per gram dibandingkan dengan perlakuan suhu varietas Atlantik sebesar 4,57 mg per gram. Perlakuan cekaman pada fase bibit berpengaruh nyata terhadap kandungan pati atau amilum di semua varietas. Tersimpannya pati atau amilum pada umbi sangat dipengaruhi oleh laju fotosintesis sebagai penghasil karbohidrat yang nantinya akan dirubah menjadi pati atau amilum untuk ditranslokasi menuju akar dan membentuk umbi. Pada granola kembang mampu memberikan hasil kandungan pati atau amilum lebih besar. Hal ini dapat disebabkan karena dari organ vegetatifnya lebih baik, seperti tinggi tanaman yang lebih tinggi dan jumlah daun yang lebih banyak, sehingga hasil fotosintasnya lebih banyak dibandingkan Atlantik. Tapi jika melihat kebutuhan pemanfaatan tanaman, maka seharusnya memiliki pati lebih tinggi adalah varietas Atlantik, yang dikarenakan varietas Atlantik ini kurang mampu bertahan dalam kondisi cekaman suhu, maka kandungan pati atau amilumnya akan lebih rendah. Kesimpulannya, hasil penelitian interaksi antara perlakuan cekaman suhu kontrol 32 derajat Celcius dan varietas granola kembang menunjukkan hasil terbaik pada variabel pengamatan tinggi tanaman sebesar 36,31 cm, jumlah daun sebanyak 15,95 helai, dan kandungan karbohidrat sebesar 22,49 mg per gram. Sedangkan interaksi antara perlakuan cekaman suhu kontrol 32 derajat Celcius dan varietas Atlantik menunjukkan hasil terbaik pada variabel pengamatan berat umbi sebesar 17,4 gram. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.